Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Safinatul Jannah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita dari kitab Umdatul Mar'ah. Masih ada kitabnya? Baik, kalau ada boleh coba tengok kanan, kiri, depan, belakang. Barangkali Mbok Menawi ada saudara kita yang belum punya bukunya. Ya kita ajak bareng-bareng. PDF juga boleh, silakan dibuka. Kita hari ini masuk ke hadis keberapa? 19? Ya oke. Baik, saya bacakan ibu-ibu hadisnya. Hadis ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, parfum laki-laki itu yang aromanya menyengat tetapi warnanya tidak terlihat. Sebaliknya, parfum wanita itu yang warnanya terlihat namun baunya samar-samar atau bahasanya lebih soft gitu ya. Jadi kalau ada wanita yang dia hobi atau senangnya atau favoritnya parfumnya yang menyengat-nyengat, itu berarti menyalahi fitrahnya. Karena di antara fikih parfum wanita itu di antaranya yang akan kita bahas, ciri parfum wanita adalah yang baunya lebih soft. Baik, ketahuilah bahwa sesungguhnya subhanallah Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai keindahan. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi boleh teman-teman kita itu berhias, tapi nanti ada waktunya kapan berhias, di mana berhias. Ya. Jadi Islam itu mencintai kebersihan, Islam itu mencintai keindahan, Islam itu mencintai aroma yang wangi. Itu sangat-sangat dicintai. Tetapi kita harus tahu di mana kita memakai dan kapan kita memakai. Itu kan ya ibu-ibu ya? Baik. Nah, dalam bahasa Arab parfum itu disebut at-tibu. Makanya di sini kan tadi tibu. Tibu itu artinya adalah parfum, minyak wangi, atau segala sesuatu yang berbau harum, itu namanya parfum. Nah ini yang sering nanti ibu-ibu tanyakan, Ustazah kalau parfum pakaian itu parfum apa bukan pewangi pakaian? Nah saya jelaskan, parfum itu adalah sesuatu yang ada aroma wanginya, itu parfum. Baik yang mengharumkan badan maupun yang mengharumkan pakaian. Makanya kan
banyak tuh, kayak kita nggak usah nyebut merek. Banyak pewangi pakaian yang aromanya aroma parfum, ya kan? Ada tuh misalnya parfum apa gitu kan ya. Artinya berarti kalau sampai pakaian kita baunya menyengat, ya, maka itu sudah tidak lagi diperbolehkan untuk kita pakai keluar rumah, ya, bajunya. Ustazah, kalau sabun gimana? Sabun insya Allah tidak terlalu menyengat baunya, gitu ya. Pilih sabun yang aromanya soft, ya, tidak aroma yang menyengat. Ya, karena kan ada sabun tuh ada level-levelnya ya. Ada yang aromanya soft tapi dia lebih bersih, ada yang aromanya hanya menyengat saja tapi ternyata tidak lebih bersih. Nah, kita cari yang lebih bersih gitu loh. Itu kan ada level-levelnya. Karena nanti kalau aromanya semakin menyengat, apalagi misalnya teman-teman nyuci satu potong baju, ya sabunnya berapa bungkus gitu ya misalnya ya. Nah, itu kan aromanya sangat-sangat harum tuh. Ya ditambah lagi pewangi pakaian, Masya Allah. Wah, iya wangi banget, nggak pakai parfum tapi aroma pakaiannya baunya kemana-mana. Nah ini sama aja, sama ya, di sini sama halnya dengan seorang wanita memakai parfum. Baik. Atau teman-teman termasuk tadi minyak wangi, pewangi badan, pewangi pakaian. Atau misalnya teman-teman pakai body mist, tahu body mist nggak? Yang buat badan, body mist ya. Atau buat rambut. Kalau orang Arab itu kami orang Indonesia kan jarang ya, bukan budaya kami gitu rambut dikasih pewangi gitu. Iya nggak ibu-ibu? Paling kan kita paling banter tuh sampo sama apa tuh namanya, conditioner ya, paling itu paling banter tuh ya. Orang Arab tuh enggak, orang Arab tuh minyak wangi itu ada 3 mereka ya, minyak wangi badan, minyak wangi rambut, minyak wangi pakaian ya. Itu orang Arab begitu ya. Sampai pernah suatu hari kami tuh dikasih minyak wangi sama salah satu syekh yang ada di Madinah. Saya cium, minyak wangi apa ini? Oh, minyak wangi buat rambut ya. Iya, jadi rambutnya mereka tuh wangi-wangi ya. Terutama kalau lagi di depan suami ya. Kalau rambut kita baunya apa? Bau apek, ya Allah. Nanti suaminya mau nyium rambutnya udah nggak selera lagi karena bau apek ya. Ya, mungkin orang Indonesia parfum pakaian jadi badan, jadi buat rambut gitu ya. Oh ya, masya Allah. Orang-orang Arab tuh senang menikahi wanita Indonesia. Kenapa? Karena di samping maharnya juga hemat, ya, seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu ya. Juga untuk skincare-nya juga hemat tuh. Ya, karena parfum satu dipakai macam-macam. Ya, buat badan, buat apalagi pakaian dan buat rambut. Ya. Kalau orang Arab sana maharnya mahal ibu-ibu. Ya, maharnya bisa nyampe ratusan juta plus rumah plus perhiasan gitu ya. Belum lagi tadi skincare-nya. Ya masya Allah. Jadi masya Allah ya. Kita ini ternyata wanita-wanita Indonesia ini wanita-wanita yang qanaah. Mau dinikahi dengan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Siapa cung? Siapa angkat tangan yang maharnya dulu alat salat? Oh, tuh Hanifah. Jenengan apa? Bukan alat salat, Mbak? Bu. Toko beserta isinya. Masya Allah, udah pakai uang tunai dan emas. Ini kayak anak zaman sekarang ya. Nikah tahun pinten, Bu? Nikahnya tahun berapa? Oh iya, baru-baru. Coba Mu Hanifah nikah tahun berapa? 2008 dia dengan nikahnya. Oh, masya Allah, berarti saya duluan nikahnya ya. Masya Allah. Oh, ini masih seperangkat alat salat dibayar tunai ini. Masya Allah. Ibu-ibu simba-simba, coba saya penasaran. Ada nggak yang maharnya sawah beserta rumah ya dan seisinya? Oh, Mbah, dengan Bu yang pakai kerudung biru dongker, dulu maharnya apa? Nah, itu ada temennya. Seperangkat alat salat mau ya? Alhamdulillah. Jadi orang Indonesia itu masya Allah maharnya itu qanaah gitu ya, masya Allah. Maka dari itu ibu-ibu bersyukur kita kepada Allah karena kita itu termasuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan bagian dari wanita-wanita yang ya tidak menyusahkan seorang laki-laki untuk membayar mahar ya, karena ciri wanita solihah itu adalah diantaranya ya dia mau dibayar maharnya mahar yang tidak mahal gitu kan ya. Baik,
Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau tadi kan aroma rambut kalau dia terlalu banyak aromanya sampai tercium aromanya keluar ketika dia keluar rumah juga ini nggak boleh. Tapi kalau dipakai di dalam boleh nggak? Boleh. Ya asal suaminya suka. Makanya kalau yang punya suami masalah parfum ini teman-teman tolong diingat-ingat masalah parfum itu harus memakai atas persetujuan suami kita masing-masing. Jangan apa kata kita. Kita maunya aroma melati, suami maunya aroma apa? Nyong-nyong. Nyong-nyong. Aroma apa? Laki-laki itu kan aroma apa sih yang keras tuh loh? Oh, yang strong gitu kan ya. Kita kan maunya aroma soft gitu ya. Ya, nanti kita nego-nego depan suami kita, beb gitu ya. Boleh nggak aku pakai aroma soft? Coba lihat aromanya wangi ya nggak apa-apa. Nah, tapi kita tanya dulu ya, karena kan yang mau mencium aromanya bukan cuma kita, suami kita juga. Dan parfum ini kan bagi seorang wanita dipakai di rumah, bukan ketika keluar rumah semprot sana semprot sini. Akhirnya yang menikmati aroma parfum kita siapa? Tukang parkir, pedagang di pasar, pedagang sayur, gitu kan? Ya, jadi di dalam Islam boleh seorang wanita memakai parfum, tapi dengan syarat memakai parfumnya di rumah. Ya, dan ini ibu-ibu ini kaidah ya, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung hikmah, pasti. Kenapa seorang wanita ya di dalam agama kita yang mulia dilarang untuk memakai parfum keluar rumah? Karena ternyata hikmahnya seorang laki-laki ketika mencium aroma parfum itu nun sewu syahwatnya akan naik. Ya, kalau syahwatnya laki-laki itu naik, tidak ada penyaluran yang halal, maka yang ada perzinahan. Ya, maka dari itu kita sebagai kaum wanita harus paham dengan ini. Ya, ketika kita skip tidak memakai parfum keluar rumah, itu ternyata di antara cara Allah menyelamatkan kaum laki-laki. Ya, jadi masya Allah ada hikmahnya ya. Ustazah boleh nggak kalau pakai deodoran? Kemarin tuh ada yang nanya. Ya deodoran ini teman-teman, ya deodoran ini tidak harus dipakai untuk setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk berbeda-beda. Ada yang masya Allah saya pernah ketemu dengan seorang wanita, masya Allah Allahumma barik, dia tuh nggak pernah keringetan sama sekali. Jadi badannya tuh nggak bau. Ya sudah kalau begitu nggak usah pakai deodoran. Buat apa pakai deodoran? Ada yang subhanallah yang nun sewu. Kalau nggak pakai deodoran tuh baunya tuh justru menyengat. Ya menyengatnya bukan aroma enak tapi aroma yang nggak enak. Maka dalam hal ini dibolehkan oleh salah satu ulama, siapa saya waktu itu pernah ada yang tanya, bin Bas rahimahullah taala, boleh pakai deodoran tapi cari deodoran yang aromanya tidak menyengat. Nah itu jadi boleh. Ya kalau zaman dulu ya Mbah ya pakainya tawas. Dioles-oles toh. Zaman sekarang alhamdulillah ada deodoran yang dia non alkohol dan non parfum. Nah itu ada tuh dicari. Ya banyak di toko-toko online itu banyak. Ya silakan. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Alhamdulillah. Baik. Nah, pada dasarnya parfum itu dibolehkan untuk kaum laki-laki dan wanita. Kaum laki-laki seperti apa? Diperbolehkannya dia memakai keluar rumah. Bahkan Rasulullah SAW ya dulu beliau senantiasa memakai parfum ketika keluar rumah sampai wanginya Rasulullah SAW itu dihafal oleh para sahabat. Masya Allah. Zaman dulu kala Mus'ab bin Umair sebelum beliau masuk Islam, Mus'ab namanya sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Di mana beliau tuh dulu adalah anak bangsawan, orang paling kaya zaman dulu ya. Sampai Mus'ab bin Umair ini punya parfum yang parfum ini kalau dipakai sama Mus'ab pasti sahabat tuh kenal. Oh ini parfumnya Mus'ab, nggak ada yang nyamain. Masya Allah. Berarti itu saking kerennya parfum gitu ya. Kalau kita kan pakai parfum biasanya parfum pasaran. Ya. Kalau Mus'ab ini enggak. Mus'ab ini pakai parfum, ya parfumnya tok Mus'ab tok gitu loh, pilihan. Tapi Mus'ab kemudian setelah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam dan meninggal dunia dalam keadaan miskin.
Dalam keadaan Mus'ab itu ketika meninggal dunia, kain kafannya tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ingat kisahnya Mus'ab? Ya, ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menutupi jenazahnya Mus'ab, ya, menutupi bagian atas dan bagian bawahnya ditutup dengan idkhir atau rerumputan. Jadi Masya Allah, jangan sampai kita itu mengatakan, oh para sahabat itu semuanya miskin. Enggak. Ada sahabat-sahabat juga yang kaya raya, ya, tapi kekayaan mereka diberikan untuk kemakmuran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, jadi laki-laki boleh pakai parfum. Ya, bahkan parfum ini teman-teman salah satu hadiah yang kalau ada orang memberi itu nggak boleh ditolak. Ya, jadi misalnya nih, suami kita atau anak laki-laki kita dikasih parfum sama temennya, maka nggak boleh ditolak. Ada beberapa barang yang kita kalau dikasih hadiah tuh nggak boleh nolak. Di antaranya parfum, bantal, dan susu. Nah, susu tuh nggak boleh ditolak. Bantal juga sama. Ya. Jadi kalau ada yang ngasih bantal diterima aja. Ngasih susu juga diterima. Ya, walaupun misalnya kita nggak konsumsi susu, terima dulu. Boleh nanti kita kasih ke orang lain. Gitu ya. Parfum apalagi? Parfum juga diterima. Ya. Nah, untuk kaum wanita bagaimana Ustazah? Untuk kaum wanita dia dipakainya parfumnya di dalam rumah, ya. Baik. Karena subhanallah, kalau sampai wanita ini nekat dia pakai parfum keluar rumah dan tercium aromanya pada sekelompok laki-laki, maka konsekuensinya wanita muslimah ini tidak bisa mencium aroma bau syurga. Apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin ista'tarat. Setiap kali seorang wanita dia memakai parfum, kemudian dia keluar rumah, summa marrat ala qaumin. Kemudian dia lewat, ya, keluar rumah melewati sekelompok laki-laki, liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Dalam hadis lain begitu. Dan laki-laki itu mencium aroma parfum wanita ini, maka wanita ini dikatakan sebagai penzina. Ya, penzina secara maknawi. Ya, kenapa kok dikatakan penzina? Yaitu karena bau aroma parfumnya itu membuat syahwatnya laki-laki jadi naik gitu ya. Dan kalau sudah begini akhirnya apa? Laki-laki ini harus cepat menyalurkan syahwatnya. Ya. Kalau tidak menyalurkan syahwatnya maka terjadilah perzinahan. Baik. Berarti seorang wanita boleh pakai parfum, diantaranya tadi apa ibu-ibu kaidahnya? Di rumah. Ditambah kalau dia pakai parfum dengan niat untuk menyenangkan hati suami, maka ini sudah menjadi bernilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala sendiri di hadapan Allah. Masya Allah. Yang tadinya mubah, kan parfum itu mubah ya, boleh. Akan naik level menjadi sunnah, ya, menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah kalau kita meniatkan untuk menyenangkan hati suami. Masya Allah. Nah, sekarang saya izin menyampaikan. Ustazah, parfum yang afdal itu yang seperti apa? Yang paling bagus kalau kita mau pakai di rumah. Yang paling bagus itu untuk wanita tadi disebutkan yang warnanya terlihat tapi baunya soft. Berarti dalam hal ini kalau kita mau cari parfum yang non alkohol dulu. Ya, nggak ada alkoholnya. Ya. Kan ada tuh zaman sekarang parfum yang original. Yang dia biasanya kalau non alkohol tuh nggak pakai spray. Dia biasanya dioles. Nah, dan tidak menimbulkan rasa dingin ketika menyentuh kulit parfumnya. Nah, zaman sekarang masih ada tuh. Zaman jadul atau kalau nggak dioles pakai roll tuh loh, roll on ya. Nah, bukan pakai stick tapi pakai roll on. Tapi kalau sudah pakai spray gini, pakai semprot, itu rata-rata itu udah dicampur. Ya, dicampur alkohol. Nah, kalau teman-teman tanya, Ustazah gimana, alkohol kan haram gitu. Boleh nggak? Ya, dicampur dengan parfum. Kalau kata para ulama, kalau alkohol itu campurannya hanya sedikit saja, 0, berapa, maka itu masih diperbolehkan untuk parfum. Untuk parfum, khusus untuk parfum. Jadi beda antara alkohol yang diminum, ya, alkohol yang diminum dengan alkohol yang digunakan untuk parfum, itu cairannya kadang berbeda. Ya, dan juga sama tadi, ya, untuk kuantitasnya juga sangat-sangat berbeda. Ya, kalau untuk campuran parfum sekian 0%, kalau untuk minum misalnya ya 100% misalnya gitu kan ya. Nah, ini berbeda. Baik.
Jadi kemarin ulama dia mengatakan masih diperbolehkan ketika pakai parfum yang semprot dan situ mengandung alkohol sedikit gitu ya. Baik. Termasuk teman-teman, kalau di dalam rumah itu misalnya nih, ini juga izin saya menyampaikan, ada kalanya wanita sudah menikah, dia masih tinggal di rumah ibu mertua ya, di rumah indah gitu ya. Dan di dalamnya plus ada ipar-iparnya. Nah, pernah melihat kondisi begini, Bu? Jadi dalam satu keluarga, satu rumah besar itu di situ kumpul 4 keluarga gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini si perempuan ini, istri ini boleh memakai parfum ketika di kamar saja. Dia keluar kamar ganti baju. Khawatir nanti walaupun di dalam rumah tapi dia papasan sama ipar. Dan ipar ini kata Rasulullah SAW, alhamu maut. Alhamu maut itu ipar ini mati, gitu, kematian. Saking bahayanya ya kita tidak boleh sering ketemu dengan ipar. Ya, dan banyak orang-orang pada zaman sekarang yang akhirnya istrinya dicerai nikah dengan iparnya, gitu kan ya? Iya. Kalau zaman dulu kala kan nunggu istrinya meninggal dunia dulu baru naik ranjang turun ranjang. Mungkin buatan Bu. Naik ranjang kan berarti nikahin kakaknya, turun ranjang nikahin adiknya. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang itu zaman sudah terbolak-balik. Ya. Dia rela menceraikan istrinya untuk menikahi adik istrinya. Nah, makanya hati-hati. Ya, kaidah alhamul maut, kaidah bahwa ipar itu adalah kematian, maksudnya dia bisa membawa kepada kematian hati, kematian dalam sebuah keluarga, itu berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dan kita harus menjaga jarak dengan ipar-ipar kita, karena ipar kita itu adalah salah satu orang yang boleh dinikahi, gitu kan ya. Dan termasuk tidak boleh kita memakai minyak wangi di depan ipar kita. Baik. Nah, kalau laki-laki ibu-ibu ya, ketika misalnya mau pakai parfum, mana yang terbaik tadi? Yang terbaik adalah yang non alkohol dulu. Ya. Jadi boleh ibu-ibu silahkan siapkan minyak wangi untuk para bapak-bapak, apalagi bapak-bapaknya mau Jumatan. Nah, disiapkan minyak wanginya. Mau ke masjid anak laki-laki kita, boleh kita pakaikan minyak wangi kalau dia laki-laki. Ya. Dan bagi perempuan tidak perlu untuk memakai minyak wangi ketika hendak sholat di masjid. Boleh nggak wanita sholat di masjid? Pareng. Boleh, silakan, tidak ada yang melarang. Ya, hanya nanti ketika mau keluar rumah sholat di masjid, ketentuannya berlaku. Di antaranya nopo, tidak usah pakai parfum. Baik, sekarang kita ambil hadis yang ke-20 karena ini hadisnya pendek. An Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wa huwa kharijun minal masjid, dan ketika itu beliau sedang keluar dari masjid. Fakhtalatar rijalu ma'an nisa'i fit tariq, lalu para laki-laki bercampur baur bersama para wanita. Ya. Jadi Rasulullah ketika itu keluar ke masjid, dari masjid melihat adanya ikhtilat, adanya campur baur antara laki-laki dan wanita keluar dalam satu rombongan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa, maka Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kaum wanita. Nah, ini bisa dipakai sampai hari kiamat. Istakhirna, ya kata Rasulullah SAW, istakhirna, apa kata Rasulullah? Wahai kaum wanita, kalau kamu keluar dari masjid maka belakangan aja. Ya, biarkan kaum bapak-bapak keluar dulu. Ya, jangan bareng-bareng nyerobot. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Apa istakhirna? Fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihaffatit tariq. Kata Rasulullah SAW, karena bukan hak kalian untuk berjalan di tengah-tengah jalan. Kalian harus berada di pinggiran jalan. Nanti seperti apa realnya nanti saya ceritakan, ya. Kita baca dulu hadisnya. Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar. Masya Allah. Ini wanita-wanita salihah begini. Sampai-sampai ada seorang wanita yang berjalan mepet sekali ke dinding. Subhanallah. Ya.
Dan apa yang terjadi? La yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bi. Inna thawbaha la yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bi. Sampai-sampai karena dia terlalu mepet ke dinding, bajunya kecantol. Gitu ya. Ustazah, kalau pertanyaannya ke saya, ibu-ibu bertanya ke saya, memang ada jenis kaum wanita begitu? Ada, Bu. Saya masih menemukan di negeri Yaman. Ya, ketika kami masih menuntut ilmu di sana, wanita-wanita di sana itu sangat menjaga bagaimana agar mereka itu tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Jadi, kayaknya saya sudah pernah kisahkan ya di sini ya, atau di mana ya? Jadi wanita-wanita Yaman itu kalau mereka misalnya ya baru pulang dari belajar karena kami dulu belajarnya itu kami di lantai atas, ya laki-laki di lantai bawah gitu ya. Dan itu kan kita tidak bisa lihat apakah laki-laki udah keluar apa belum. Ya. Lah nanti kalau pas papasan sama kaum laki-laki, itu tuh biasanya kita kaum wanita misalnya ada laki-laki tuh di tengah-tengah lagi ngobrol, kita tuh nggak berani nyerobot. Kita tuh biasanya mepet ke arah tembok. Ya mepet sampai kita itu saking pengen hati-hatinya itu wajah kita hadapkan ke tembok, tapi kita sambil lihat gitu, sambil lihat jalan. Ya. Kenapa Ustazah kok nggak boleh papasan sama laki-laki begini, ibu-ibu? Ya, mata kita, matanya wanita ini, walaupun ya sebagian kita ini udah pada bernikob, matanya saja itu mengandung fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, matanya bagus, belok, bulet gitu ya. Ya, itu udah bisa dibayang-bayangkan loh. Walaupun pada hakikatnya kan kita juga kadang ini ya, bayanginnya tuh orang bernikob itu matanya begitu berarti mukanya begitu, pasti buka loh kok beda gitu ya. Tapi kan itu bagi kita kaum wanita, tapi bagi laki-laki enggak. Bagi laki-laki tuh sekalinya mereka melihat matanya itu bagus, mereka udah membayangkan berarti wajahnya lebih bagus gitu. Makanya Masya Allah ya, benar kata Rasulullah SAW, fitnah yang terbesar sepeninggalku untuk kaum laki-laki adalah wanita. Masya Allah. Banyak gak kaum laki-laki yang akhirnya terfitnah dengan kaum wanita? Banyak ya. Syaitan itu akan menghiasi kaum wanita kalau dia keluar dari rumahnya semakin dibagus-bagus ya. Misalnya saya sering mencontohkan ya, wanita itu kulitnya black, pas ketemu laki-laki ngelihatnya matanya dibikin sama syaitan kayaknya tuh bukan black tapi black sweet. Nah, yang tadinya misalnya non sewu ya ada jerawatnya misalnya ya, keluar wanita ini ketemu sama laki-laki jerawatnya tersamarkan. Nah, ini kok kayaknya wanita ini cantik gitu. Apalagi zaman sekarang banyak kaum wanita yang selfie difilter dulu. Dia halus-halusin mukanya, wajahnya sampai akhirnya jadi halus, nggak ada satupun jerawat ya. Pas dilihat aslinya banyak jerawatnya. Misal, kan ada juga begitu. Ya, maka dari itu teman-teman yang saya cintai karena Allah, penting bagi kita ketika kita benar-benar menjalankan perintahnya Allah dengan baik, boleh kita sholat di masjid, tapi kita tidak langsung berhamburan bersama para laki-laki, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar tidak terjadi ikhtilat. Tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Idealnya Bu, idealnya masjid itu idealnya punya pintu 2. Ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan. Ya idealnya begitu. Nah, ibu-ibu langsung tengok ya, mana ini pintunya berapa ini. Ya. Dan kalau bisa ya wanita ini diberikan akses masuk, misalnya ada gerbang nih. Gerbang, kan pintu udah 2 tuh. Nah, itu pintu laki-laki, ini pintu perempuan. Juga gerbang juga sama. Nah itu gerbang buat perempuan, misalnya lebih belakang. Gerbang untuk laki-laki di gerbang utama. Nah itu lebih baik lagi, lebih bagus. Ya jadi nggak terjadi ikhtilat, nggak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki masjid. Dan di sini menunjukkan pada zaman Rasulullah SAW ada juga wanita-wanita yang sholat di masjid. Ya, maka dari itu diperbolehkan yang namanya kaum wanita untuk sholat di masjid. Tetapi yang paling afdal adalah di rumahnya, gitu ya. Mau sholat di masjid pareng buatan Ustazah, pareng, boleh silakan. Tapi tadi syarat dan ketentuan berlaku, tidak boleh misalnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ada jalan sendiri. Kalau toh misalnya pintu masjid itu hanya 1, berarti salah satu harus ngalah. Di sini Rasulullah memerintahkan siapa yang ngalah? Kita sebagai seorang wanita. Nah, diam dulu sampai bapak-bapak keluar, baru kemudian kita keluar.
Ya, atau kalau ibu-ibu pengen cepet-cepet, misalnya lagi cepet-cepet nih ya, maka duluan sebelum bapak-bapak itu bangun, duluan itu boleh. Ya, jangan sampai ya kita keluar bersama dengan bapak-bapak. Khawatirnya kalau sering ketemu ya setiap hari sholat 5 waktu ketemu sama bapak-bapak, keluar bareng, kita saling sapa menyapa, ya lambat laun apa? Jadinya apa, Bu? Saling cinta. Kan ada bahasa Jawa apa? Wit ing tresno jalaran soko kulino. Yang biasanya kata bapaknya, waduh istriku ini paling cantik zaman dulu. Terus ketemu jamaah masjid yang lebih cantik. Ya, tiap hari ketemu nyapa. Lambat laun, oh ini kok jamaah masjidnya kok lebih cantik daripada istriku. Gitu, Masya Allah. Lebih glowing mukanya. Gitu, Masya Allah. Lebih muda usianya. Gitu kan. Ini namanya setan di mana-mana. Ya toh? Ya, jadi emang ada ustadzah jamaah yang kecantol sama jamaah masjid, wonten setan tuh di mana-mana. Ya, dan kita harus waspada, berhati-hati jauh lebih baik daripada kita ceroboh. Kemarin ibu-ibu, waktu kami belum lama ini, waktu lagi pas demo-demo itu loh di Jogja, lagi rame-ramenya berapa sebulan yang lalu atau kurang dari sebulan ya? Akhir bulan lah itu, saya ingatnya akhir bulan Agustus, ya akhir bulan. Karena posisi kami waktu itu lagi di Jakarta, lagi di Bintaro, ya. Itu lagi serem-seremnya, ya kan di Jakarta kan lagi heboh tuh. Alhamdulillah posisi kami safari dakwanya kita melipir ke Bintaro, Tangerang Selatan. Ya di sana ibu-ibu, ini ngeri, maksud saya tuh jangan kita membiarkan masalah bergaul dengan laki-laki itu menjadi suatu hal yang biasa. Di sana saya diminta sama panitia kajian mengisi kajian dengan tema apa? Jangan terpesona dengan pebinor. Ya Ustadz Hanan, ya suami dikasih tema jangan terpesona dengan pelakor, gitu ya. Pebinor itu apa? Perebut bini orang. Betul. Pelakor itu apa, Bu? Perebut lagi orang. Ya, akhirnya kan saya tanya ke salah satu panitia, yang diangkat temanya kayak gitu, saya bilang gitu ya. Kan maksudnya kalau di Jogja nggak jarang gitu tema itu diangkat. Kemudian salah satu panitia memberitahu saya, Ustazah, kata di antara mereka, di sini tuh sekarang banyak banget kejadian ya, subhanallah, entah itu laki-lakinya atau perempuannya yang akhirnya itu terjatuh gitu ya, akhirnya waliyadzubillah berselingkuh. Nah itu banyak pakai banget katanya gitu. Sampai ya setelah kajian itu ada chat yang masuk, pesan masuk ya ke admin kami. Kemudian saya baca itu diantaranya pesannya bunyinya gini. Nah ini hati-hati ya. Jadi salah satu perempuan yang dia itu bekerja ya bersama seorang laki-laki, sama-sama ASN, sama-sama pegawai negeri. Ya, di mana laki-laki ini punya istri tapi istrinya di kampung, istrinya nggak dibawa, ya pulang LDM atau LDR, pulang ke rumah itu setiap Sabtu dan Ahad saja, ya. Dan dia punya teman kantor perempuan, ya. Nah, kan tiap hari ketemu tuh, lambat laun kata temannya itu padahal tuh dua-duanya tuh Masya Allah istilahnya sudah tahu bahwa itu tuh dilarang, sudah datang ke kajian juga, tapi karena sering ketemu, sering makan bareng, makan siang gitu ya. Lambat laun, alhamdulillah di sini nggak selingkuh, suaminya nikah dengan temennya itu, tapi nikahnya nikah siri, karena kan dia ASN, nggak bisa. Ya ASN kan katanya harus punya cuman satu. Nah akhirnya endingnya ya ini masih lebih mending nih Bu, nggak selingkuh kan, berarti nikah walaupun tuh nikah siri. Ketika ketahuan sama istrinya yang di kampung ya dan mertuanya, maka si suaminya ini diminta untuk menceraikan istri sirinya. Ini baru satu kejadian, belum lagi kejadian yang lain di mana sekarang itu ya yang lagi banyak kejadian itu seorang wanita, dia standarnya TikTok. Tahu standarnya TikTok? Tahu standar TikTok nggak? Nggak tahu ya, ibu-ibu zaman dulu sih udah kayaknya kona-kona deh. Standar TikTok tuh wanita-wanita yang sukanya membanding-bandingkan mukafaah atau membandingkan pemasukan yang dikasih oleh suaminya dengan wanita-wanita yang ada di TikTok. Sekarang kan di TikTok itu wanita-wanita itu saling membuka gitu ya. Berapa sih dapat sebulan dari suami? Ada yang dapatnya 50 juta, ada yang dapatnya 20 juta. Itu tuh udah biasa bagi para wanita-wanita TikTok.
Nah, masalahnya ada muslimah-muslimah yang sudah mengaji, dia akhirnya banyak melihat TikTok yang tadinya awalnya bersyukur suaminya memberikan sebulan 3 juta, nggak terima, cari laki-laki yang mau memberikan kepadanya 10 juta. Nah, itu ngeri pakai banget. Makanya mbah-mbah ya teman-teman yang nggak masuk area TikTok, alhamdulillah. Iya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Simba-simba yang nggak ngerti Instagram, alhamdulillah. Ya. Karena di dalamnya tuh sangat mengerikan. Ya. Dalam Bu? Banyak resep di mana? Di Instagram. Oh, di TikTok. Apakah hanya di TikTok? Karena ada resep di tempat lain gitu loh. Jadi madorotnya itu ya ada tahu misalnya di Google juga masih bisa tahu nyari resep. Karena TikTok itu mudorotnya jauh lebih besar. Ya sama sebenarnya ya. Semua tuh punya ada kebaikannya ada ya. Sama ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr di dalam Al-Qur'an, gitu kan ya. Khamr itu coba dibuka surat apa? Ini nih, surat Al-Baqarah 219. Coba. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi ada manfaatnya tuh. Tapi ternyata dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sekarang ibu-ibu boleh, ibu-ibu pakai TikTok boleh. Tetapi dipikir-pikir lagi, manfaat dan mudorotnya lebih banyak mana? Kalau selama ini kita banyak melihat mudorotnya ditimbang manfaatnya, maka lebih baik kita tinggalkan. Gitu kan ya. Apalagi teman-teman, maaf ya, yang masih berkecambung dalam dunia Facebook. Ya, itu kami sudah pensiun dini dari FB. Karena sekalinya teman-teman buka FB itu nggak cukup semenit 2 menit. Gimana lihat beranda teman-temannya, belum lagi kabar-kabar viral sampai 3 jam duduk menghadap layar HP. Kalau sudah demikian akhirnya banyak juga waliyadzubillah kerusakan di mana perselingkuhan dimulai dari sosial media. Jadi di Jakarta itu perselingkuhan itu kata salah satu panitia itu awalnya itu dari kenalan di sosial media, Ustaz. Ya. Jadi saling komentari gitu ya, kemudian DM di Instagram, akhirnya ketemuan terjadilah perselingkuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu teman-teman kita sebagai kaum wanita di zaman sekarang ini harus pandai-pandai menjaga diri. Karena bagi muslimah yang dia menepati sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga dirinya, taat kepada suaminya, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Dan ternyata itu berat dilakukan ketika kita hidup di zaman sekarang. Gitu kan ya. Kalau pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah begitu. Kalau ada seorang muslimah dia jaga salat 5 waktunya, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga dirinya, tidak berselingkuh, tidak mengganggu laki orang misalnya ya. Kemudian yang keempat tadi dia menjaga mentaati suaminya, maka dia bisa masuk dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Pernah ada yang tanya kepada saya, Ustazah, berarti dalam hal ini seorang wanita memang lebih fokus untuk menjalankan kewajiban ya? Kan yang sunnah-sunnah juga banyak. Saya bilang hadis ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya, sekarang untuk poin yang menjaga diri saja menjadi poin yang sangat penting bagi kaum wanita. Banyak kaum wanita yang sudah tidak bisa menjaga dirinya. Ya, karena apa? Karena terpesona dengan dunia tadi. Yang tadi sandar TikTok itu. Ya, wanita yang dia nggak bersyukur suaminya sudah memberikan lebih, tapi dia melihat laki-laki yang bisa memberikan lebih kepada istrinya dan dia pengen merebut ya laki temennya itu menjadi laki dirinya. Nah, makanya jadi pelakor, perebut laki orang. Mari kita bernafas ibu-ibu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ya saya pernah mendengar jamaah itu ada yang bilang ke saya,
Ustazah, bagaimana caranya memaafkan kesalahan sahabatku gitu. Curhat di tulisan di Jogja. Dia telah merebut pacarku zaman dahulu kala. Nah, jadi ceritanya sahabatnya jadi mak jomblang jadi kecomblang. Mak comblang jadi kecomblang. Ya. Jadi dia tuh katanya zaman dulu tuh punya pacar. Ya. Nah, dia punya sahabat, tapi justru si sahabatnya itu dia justru menikahi pacarnya. Kemudian saya menasihati, berarti pacarnya jenengan tuh bukan laki-laki terbaik untuk antum, gitu ya. Alhamdulillah Allah pisahkan sebelum menikah. Kan yang lebih parah lagi kalau sudah menikah. Sudah menikah, kemudian sahabatnya akhirnya merebutnya, itu lebih parah lagi. Tapi sebelum menikah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya ya kesempatan untuk berpisah dengan laki-laki yang memang tidak baik untuknya. Saya bilang sudah, apa yang kau sedihkan? Ya alhamdulillah. Tinggal berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah saya laki-laki yang lebih baik daripada pacarnya sebelumnya. Ya, jadi mungkin itu yang bertanya anak muda, ya biasanya gitu. Ya, jadi kurang bisa move on ya karena ternyata sahabat baiknya merebut pacarnya, gitu ya, masya Allah. Baik ibu-ibu, maka dari itu penting pakai banget ya untuk kita zaman sekarang banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jagalah rumah tangga kami. Ya Allah, jagalah suami hamba. Ya Allah, jagalah anak-anak hamba. Ya Allah, jagalah diri hamba. Nah itu kita terus berdoa. Dan jangan lupa zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang itu ada doa Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kan gitu. Ya, kita minta sama Allah penjagaan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, gitu ya. Kenapa? Karena pada hari-hari ini fitnah syubhat dan syahwat menyambar-nyambar. Jadi fitnah itu ada dua, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu yang berkaitan dengan syahwat, fitnah syubhat itu yang berkaitan dengan agama. Ya, misalnya sekarang banyak orang-orang yang tergelincir yang mengatakan bahwa misalnya agama itu sama saja di hadapan Allah, gitu ya. Dan itu banyak zaman sekarang yang terdoktrin dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari fitnah-fitnah syubhat yang ada pada zaman sekarang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, menjadikan kita wanita-wanita salihah, menjadikan kita calon-calon penghuni surganya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita circle-circle yang baik. Apa itu circle, ibu-ibu? Circle itu teman-teman yang baik, karena sesungguhnya di dalam agama kita ini kita dianjurkan untuk memilih teman-teman yang baik. Bahkan orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu bisa saling menyeret, ya. Dan penting bagi kita untuk meminta kepada Allah teman-teman yang baik, ya. Banyak ya wanita-wanita yang awalnya solihah akhirnya nggak solihah karena salah memilih teman. Sama laki-laki juga zaman sekarang banyak yang awalnya solih, awalnya istiqomah, berteman dengan komunitas yang nggak baik, akhirnya ikut-ikutan. Ya, dan lebih baik bagi kita untuk memilih teman, memilah teman yang baik daripada kita akhirnya terbawa arus wal iyadzubillah dan kita akhirnya terjerembab ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, nanti insyaallah ditambah dengan tanya jawab. Silakan. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.